Kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual, diantaranya Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS periode 2011-2013, Laksmana Muda TNI Purnawirawan Sulaiman Ponto, kemudian Tia Mariatul Kiptia, yang merupakan dosen hubungan internasional BINUS University, serta Syahrul Aidi Ma'azat, selaku anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKS. Selamat malam, Bapak Ibu, apa kabar? Selamat malam, Mbak. Alhamdulillah, sehat. Baik. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Sepertinya kita masih menunggu Bu Tia, yang merupakan pengamat hubungan internasional dari BINUS untuk bergabung. Tapi tidak mengapa, saya akan ke Pak Soleman terlebih dahulu. Pak Soleman, kalau kita lihat terkait dengan 3 TNI kita gugur, Pak, dalam misi perdamaian di Libanon Selatan. Nah, dari perspektif intelijen militer nih, Pak, saya ingin menggali terlebih dahulu. Bagaimana pandangan Anda dan pengetahuan Anda terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kondisi para pasukan kita yang tengah menjalankan misi perdamaian di sana? Apakah memang sangat rentan, Pak, untuk menghadapi situasi seperti ini? Oh iya, betul. Jadi pasukan kita kan di sana, pasukan perdamaian itu kan dia menunggui suatu wilayah yang dianggap aman. Nah, kalau di wilayah situ ternyata ada peluru yang nyasar, dia tetap aja kena. Memang normatifnya itu aman, tapi dengan situasi sekarang Israel menyerang ke Lebanon dengan harapan di situ mungkin kita ada sasaran di sana, atau kau nyasar, ataukah itu pecahan-pecahan peluru dari atas itu, rudal yang dihancurkan di angkasa. Nah, itu kita nggak tahu juga. Pasukan di wilayah, walaupun itu wilayah aman, tetap saja itu wilayah pertikaian. Ya, ini risiko seperti ini, begitu. Baik, jadi posisinya sangat rentan ya. Nah, apakah sepanjang Anda berkarir di militer, Pak, ini apakah kasus pertama atau sudah pernah berkali-kali juga kita melihat kondisi TNI kita yang menjadi korban, Pak, di wilayah misi perdamaian? Iya, betul. Pertempuran dia tetap karena itu ada itu. Baik, Pak Soleman, mohon maaf kami terkendala mendengar audio Anda karena kendala sinyal yang putus-putus. Kita coba perbaiki ya, Pak ya. Saya ke Pak Syahrul terlebih dahulu. Pak Syahrul, DPR dan juga MPR sudah menyampaikan statement bahwa mengutuk keras dan juga meminta pemerintah mengevaluasi terkait dengan pengiriman TNI ke misi perdamaian tersebut. Nah, mungkin langkah konkret ya Pak, desakan seperti apa yang akan dilakukan oleh DPR? Pak Syahrul. Pertama kita mengutuk aksi yang dilakukan oleh Israel terhadap pasukan perdamaian yang kan juga adalah pasukan TNI, dan kita harus lebih berani membawa Israel itu ke pengadilan internasional kejahatan perang. Karena selama ini kita masih ragu-ragu karena kita belum jadi korbannya. Sekarang kita jadi korban. Saya kira langkahnya lebih harus berani untuk sebagaimana Afrika dan beberapa negara membawa Israel ke pengadilan internasional, pengadilan atas kejahatan perang. Indonesia harus menjadi inisiator gitu, karena kita kayaknya berdiplomasi dengan Israel ini dengan diplomasi lembut-lembut nggak mempan. Kita harus nampakkan keberanian kita ya, karena mengutuk saja kita tidak cukup. Kalau perlu kita perlu mendesak PBB yang menaungi pasukan perdamaian ini, PBB. Kalau kemudian PBB menjatuhkan sanksi, kemudian sanksi itu juga tidak diindahkan oleh Israel, ya kadang-kadang masyarakat kita banyak mengatakan apa artinya mengutuk begitu. Baik. Kita harus melakukan langkah tegas ya Pak, langkah yang benar-benar konkret setelah peristiwa ini. Tidak lagi menjadi suatu langkah yang abu-abu. Nah kalau gitu saya ingin ke Bu Tia. Bu Tia, sudah mendengar suara dari studio Bu?
Sudah, Mbak? Baik. Terima kasih telah meluangkan waktu. Tadi saya sudah menggali perspektif dari Pak Soleman ya mengenai kondisi TNI kita yang memang sangat rentan meskipun secara normatif katanya aman, tapi di fakta di lapangan tidak seperti itu. Kemudian dari DPR dan juga MPR juga sepakat tidak hanya mengutuk tapi harus mendorong adanya langkah yang konkret. Nah, pertanyaan saya Bu, dengan kondisi yang ada saat ini, Indonesia kan mendesak agar dilakukan investigasi di PBB. Nah, seberapa mungkin sih Bu langkah ini dan peluang investigasi ini benar-benar dilakukan secara independen dan transparan jika melihat aktor-aktor yang ada di dalamnya? Sebetulnya kan ini bukan kali pertama ya Indonesia mengirimkan peacekeepers atau pasukan perdamaian. Jadi kita beberapa kali memang sudah banyak berkontribusi bagaimana menciptakan perdamaian dunia. Dan dalam studi hubungan internasional itu sifatnya adalah sukarela dan tidak mengikat, Mbak. Jadi sekiranya ketika tidak ada protection, apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri kita kali ini sudah benar. Artinya Pak Menlu awalnya kan tidak menyebutkan siapa pelakunya. Nah, harus jelas pelakunya itu siapa. Nah, ketika beliau menyebutkan yang dilakukan oleh Israel itu sudah benar. Kemudian yang kedua, tahap kedua adalah bentuknya mengutuk. Yang ketiga adalah meminta UN untuk melakukan investigasi. Jadi ada tahap-tahapannya, itu sudah benar. Nah, saya pesimis, Mbak, itu akan selesai sampai di situ. Karena beberapa kali kasus yang ditangani oleh UN itu perannya tidak ada. Bagaimana kita melihat di Yaman, di Sudan, di Syria, di mana UN saat itu? Karena memang fundingnya kan terbesar dari Amerika Serikat dan Israel itu merupakan koalisi permanennya Amerika Serikat. Jadi dengan melihat kasus yang ada, saya pesimis betul apa yang diminta oleh pemerintah kita untuk melakukan investigasi itu akan zero. Hasilnya akan nol. Karena PBB hanya sebatas mengutuk, hanya do apologize. Tapi hasilnya saya tidak yakin bahwa itu UN akan berani menyatakan pelakunya Israel dan harus dituntut ke Mahkamah Internasional, ke hukum internasional. Seperti yang dilakukan oleh Afrika. Tadi saya setuju dengan Bapak tadi. Tapi itu sangat-sangat pesimis. Itu tidak rasanya tidak mungkin dilakukan oleh UN. Ya hanya sebatas sampai mengutuk begitu. Tapi apakah betul UN bisa mempunyai taring untuk menyeret Israel? Pertanyaannya demikian. Maka ketika itu sudah tidak bisa dilakukan oleh UN dan kita hanya sebatas mengutuk dan menuntut untuk dilakukan investigasi, sebaiknya saya bahkan memberikan suggestion atau saran terhadap pemerintah kita supaya arwah kita atau kehormatan negara kita di dalam politik global itu bagus, sebaiknya direview kembali. Direview kembali pengiriman pasukan ke Lebanon, apalagi ke Gaza begitu ya. Dengan insiden terbunuhnya prajurit kita dan darah prajurit kita itu tidak bisa dinegosiasikan. Maka ini harus direview kembali. Dan kali ini saya sepakat dengan biasanya kami berbeda di media dengan anggota DPR kita begitu ya. Kali ini DPR kita bersuara untuk mereview bahkan menarik seluruh pasukan. Karena kita tahu siapa yang ada di Lebanon itu adalah Israel. Yang Israel notabene jangankan peacekeepers, wanita, anak-anak semua dibunuh begitu kalau sekiranya itu menghalangi begitu. Baik. Memang momentum yang sangat tepat bagi pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi lagi terkait dengan pengiriman TNI ke wilayah yang terdampak. Nah, dan saya ingin menggali juga nih dari perspektif intelijen militer. Pak Soleman, apakah memang ini menjadi momentum yang tidak boleh dilewatkan bagi pemerintah kita untuk mengevaluasi bagaimana pengiriman tentara perdamaian ini ya dari tahun ke tahun hingga akhirnya peristiwa ini kembali terjadi, Pak? Ya betul, jadi ini memang kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk mereview kembali penempatan khususnya ke Lebanon saat ini ya, karena Lebanon saat ini jadi sasaran serangan Israel. Jadi kalau ada pasukan kita di sana ya sangat rentan karena Israel saat ini sedang gencar-gencarnya menyerang Lebanon. Jadi Israel bukan menyerang Indonesia, tapi Israel menyerang Lebanon. Nah, Indonesia ada di sana, kalau kena itu risiko tugas begitu. Baik, itu bagian dari risiko tugas ketika kita memang komitmen untuk mendukung perdamaian dunia. Nah, sebelum kita lanjutkan terkait dengan hal ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan juga pemirsa untuk kita update terlebih dahulu
bagaimana suasana duka di kediaman para prajurit yang gugur di Libanon. Sudah ada rekan-rekan jurnalis Berita 1, yakni Prio Budi Santoso di kediaman prajurit TNI Sertu Muhammad Nur Ikhwan asal Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dan ada Joko Pramono di kediaman Praka Farizal Ramadan di Kulon Progo, Yogyakarta. Selamat malam rekan-rekan, kita ke Prio terlebih dahulu. Prio, seperti apa saat ini kondisi di rumah duka? Apakah sudah ada kabar terkait dengan bagaimana proses pemulangan jenazah dan nantinya proses pemakaman dilakukan? Ya, saya saat ini berada di rumah duka di Desa Deangan, Kecamatan Mertoidan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, di mana pada malam ini dilakukan tahlilan gitu untuk Sertu Muhammad Nur Ikhwan yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon. Untuk dalam informasi istri yang tadi sempat ngobrol, untuk kepulangan almarhum sendiri akan dijadwal pada tanggal 2 besok itu. Baik. Lantas sampai dengan saat ini, Prio, apakah ada persiapan khusus yang dilakukan keluarga mungkin atau sudah ada perwakilan dari pihak pemerintah yang datang juga untuk menunjukkan atau menyampaikan rasa bela sungkawa di sana? Ya. Untuk warga sendiri tadi pagi sudah melakukan membuat rotak, menata kursi, sekaligus untuk membuat liang lahat. Sementara barusan saja Bupati Kabupaten Magelang bersama Dandim 05 juga mendatangi kediaman Sertu Muhammad Nur Ikhwan. Mereka mengobrol bersama dengan bertemu dengan istrinya langsung dan untuk melakukan pengucapan bela sungkawa yang mendalam atas kepergian suaminya. Baik. Terima kasih rekan Prio untuk laporan Anda. Kita bergeser pemirsa ke wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ada Nur Ikhwan, ada Joko di sana yang berada di kediaman dari prajurit TNI yang juga gugur, yakni Praka Farizal Ramadana, yaitu Joko. Joko, selamat malam. Bagaimana kondisi terkini di tempat Anda melaporkan kondisi rumah duka? Apakah sudah ada kabar terkait dengan bagaimana proses pemulangan jenazah akan dilakukan? Baik, selamat malam Sasa dan juga pemirsa Berita 1 dimanapun Anda berada. Memang pada malam hari ini untuk suasana di rumah duka Praka Farizal Ramadan memang masih terus berdatangan para tahiyah baik dari tetangga, keluarga dan juga kerabat. Serta tadi sempat kita juga melihat sore hari itu bahwa sejumlah pejabat juga sudah mulai berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Salah satunya itu Wakil Bupati Kulon Progo dan juga komandan dari Komandan Infanteri, Komandan Brigadir Infanteri 25 Sipah Kodam Iskandar Muda Aceh yang saat ini menjadi kepala di kesatuan sebelumnya almarhum ini bertugas di Aceh. Jadi Kolonel Infanteri Dr. Dimar Bahtera. Segelas informasi yang sempat disampaikan tadi sebelum beliau berpamitan pulang, bahwasanya sempat disampaikan bahwa untuk rencana kepulangan dari jenazah sendiri masih dinamis waktunya, karena saat ini jenazah sendiri masih disemayamkan di kesatuannya di Libanon Selatan sana, dan setengah dilakukan upacara penghormatan juga yang rencananya besok akan dikirim ke Rumah Sakit Beirut untuk dilakukan proses otopsi oleh UN, dan kemudian oleh Kemenhan sendiri akan melakukan repatriasi, yaitu proses kepulangan jenazah sendiri ke Kulon Progo yang nantinya rencananya akan mencari bandara yang sekiranya masih aman dan masih buka, karena di Libanon Selatan sendiri saat ini bandara sudah masih tutup karena konflik yang masih terjadi di Libanon Selatan sana. Dan kemungkinan jenazah sendiri akan diterbangkan melalui bandara Mesir dan juga Yordania, kemudian akan tiba di Jakarta. Nantinya akan dilakukan proses penghormatan pahlawan kepada almarhum,
yang kemungkinan akan dilakukan di Mabes TNI atau di Kementerian Pertahanan. Untuk itu masih belum pasti karena masih menunggu dari kabar dari kementerian sendiri. Dan perlu kami sampaikan juga Sosa bahwasannya setelah kepulangannya nanti dari Jakarta akan langsung dipulangkan ke Yogyakarta, dan untuk waktunya juga masih belum pasti. Jika surat dokumen-dokumen dari Kemenhan di Libanon untuk kepulangan jenazah sudah tercukupi, maka jenazah akan segera dipulangkan. Dan sedikit informasi juga bahwasanya nanti sampainya di sini akan dimakamkan di pemakaman yang jaraknya hanya 500 meter dari rumah duka. Yang informasi juga bahwasanya almarhum sendiri akan disemayamkan dekat kakeknya. Demikian saja. Baik, terima kasih Joko untuk laporan Anda dan semuanya rekan Priyo Budi. Terima kasih rekan-rekan dan pemirsa. Demikianlah tadi kita saksikan ya bagaimana kondisi di rumah duka masing-masing. Setidaknya ada 2 orang dari tempat TNI yang gugur di misi perdamaian yang berada di Libanon Selatan. Dan kita akan kembali lanjutkan dialog bersama dengan para narasumber. Saya sekarang ingin ke Pak Syahrul dari anggota Komisi 1 DPR. Suasana duka terlihat, keluarga sabar menanti memang untuk proses kepulangan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui karena juga kondisi di Libanon kan konflik terus bereskalasi ya. Bahkan untuk mencari bandara saja ini menjadi hal yang sulit untuk bisa tiba lagi di tanah air. Nah, pertanyaannya mungkin Pak Syahrul, apakah dari DPR menyiapkan tim khusus untuk mengawal terkait dengan bagaimana kepulangan dari para prajurit kita yang gugur di Libanon ini, dan kemudian terkait dengan seruan untuk mengevaluasi pengiriman TNI ke wilayah-wilayah yang berkonflik, apakah ini masih bisa dilakukan Pak? Karena kan pengiriman ini kan dilakukan dengan standar dan mekanisme tertentu, bahkan ini juga ada persetujuan juga dari Presiden salah satunya. Silakan. Ya, tentu secara manusiawi kita akan ikut berlangsungkawa. Teman-teman bisa saja mengikuti dan mengikuti penghormatan dan pemakaman almarhum. Ini adalah pahlawan Indonesia tentunya karena beliau menjalankan misi dari amanat Undang-Undang Dasar kita, yaitu ikut perdamaian dunia, dan mereka meninggal dalam misi tersebut. Ini adalah pahlawan dan kita mendorong agar diberikan pangkat istimewa untuk mereka nantinya. Kemudian untuk evaluasi ini tentu sepakat kita untuk mengevaluasi pengiriman pasukan perdamaian di Libanon ini khususnya, dan juga untuk yang direncanakan ke Gaza. Karena yang kita hadapi ini adalah Israel yang tidak mengenal kemanusiaan, tidak mengenal aturan-aturan internasional. Ribuan aturan-aturan internasional yang dilanggar oleh Israel dan tidak pernah satupun mendapatkan sanksi. Nah, perlu dievaluasi dan bahkan perlu dilakukan kebijakan yang lebih cepat untuk menyelamatkan pasukan perdamaian yang ada di sana. Karena pasca serangan Israel dan Amerika ke Iran, ini di kawasan perbatasan Israel Libanon ini itu cukup bergejolak juga. Nah, beberapa hari terakhir justru sudah perang terbuka di antara mereka. Tentu saja pasukan kita yang berada di perbatasan tidak aman posisinya. Maka apa yang terjadi ini bisa diprediksi sebetulnya sebelumnya, karena memang sudah perang terbuka, bahkan Israel sudah masuk ke daerah Libanon lewat darat begitu. Begitu yang kita dapatkan informasi. Jadi perlu sesegera mungkin, tidak hanya evaluasi, harus ada keputusan untuk apakah menarik, apalagi kalau ternyata UN tidak memberikan pengamanan kepada pasukan kita, tidak memberikan tanggung jawab, ya, misalnya untuk memberikan sanksi kepada Israel atas tindakan yang melanggar hukum internasional. Dan kita ketahui bahwasanya Israel ini seringkali melecehkan UN, ya, ada organisasi
misalnya organisasi kesehatan UNESCO-nya yang di yang di tepi barat di Palestina itu ditembakin, diturunkan benderanya. Ini kan sangat-sangat tidak menghormati UN itu sendiri. Baik, kita harapkan ini menjadi tekanan yang semakin tegas ya bagi pemerintah Indonesia mengevaluasi lagi keterlibatan kita dalam misi-misi perdamaian khususnya sehingga memberikan tekanan yang nyata bagi PBB. Terima kasih Pak Syahrul, kami persilakan untuk Anda melanjutkan kegiatan karena kami dapat informasi ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Kita lanjutkan pembahasan bersama dengan narasumber yang masih ada. Bu Tia, kalau tadi Anda mengatakan seperti agak pesimis ya kalau pemeriksaan investigasi atas kasus ini akan dilakukan secara independen dan transparan oleh UN atau PBB. Nah, lantas jika memang ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk mengevaluasi keterlibatan kita, pengiriman tentara dalam misi perdamaian. Nah, jika nantinya akhirnya pemerintah memutuskan untuk menarik atau mengurangi apapun itu bentuknya, tetapi menunjukkan ketegasan atas sikap Indonesia, apakah ini akan memberikan tekanan yang sangat signifikan, Bu Tia, bagi PBB? Memberikan tekanan signifikan itu tidak ya, karena memang UN ini kan tidak bisa berfungsi saya pikir sebagai non-state aktor atau berkumpulnya negara-negara bagaimana ketika satu negara itu melakukan kesalahan. Terbukti beberapa kali Israel juga menyalahi international law, UN tidak bisa memberikan sanksi apapun, hanya sebatas mengecam. Jadi artinya 80.000 nyawa di Gaza itu tidak digubris apalagi ini gitu ya. Jadi itulah kenapa saya menyatakan pesimis. Satu-satunya jalan memang dalam konteks kita mengirimkan pasukan perdamaian sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 betul. Kemudian kita juga sudah sering berkontribusi dalam pasukan perdamaian dan dalam perspektif hubungan internasional itu sebetulnya tidak mengikat, Mbak. Sekali lagi saya bilang tidak mengikat dan itu sukarela. Jadi kita harus berkontribusi memang betul, tapi kita harus tahu dulu siapa aktornya. Siapa yang ada di mana kita dan siapa yang kita hadapi. Sekiranya itu Israel, itu tentu akan membahayakan pasukan kita. Sekali lagi, darah prajurit kita tidak bisa dinegosiasikan, harus berapa nyawa lagi yang akan gugur di sana. Jadi sebaiknya memang tidak hanya dievaluasi, kali ini DPR jika bisa terus konsisten bersuara seperti ini, saya pikir publik akan mendukung sepenuhnya. Kemudian jika pemerintah juga tegas, saya pikir pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini juga akan naik popularitasnya. Tapi jika ini tidak ditanggapi dengan secara serius, saya khawatir masyarakat kita, publik kita justru tidak bisa respect lagi terhadap pemerintahan kita. Memang sebaiknya ditarik semua dan direview itu adalah pasukan yang akan dikirim ke Gaza. Itu lebih berbahaya lagi. Karena Lebanon saja sudah terjadi begitu ya. Betul. Apalagi nanti di Gaza. Nah, itu justru yang direview. Yang ada sekarang karena tensinya terus naik dan memang Israel itu begitu patternnya ya. Yang kalah oleh Iran, dia akan membombardir Gaza dan Lebanon karena memang itu proksinya Iran ada di situ. Jadi memang sebaiknya ditarik saja. Itu suggestion dari saya dan kita tetap bisa berkontribusi kok dalam pasukan perdamaian, tapi kita lihat dulu aktornya. Kalau yang kita hadapi adalah Israel, itu sangat membahayakan nyawa para prajurit kita. Baik. Nah, Bapak Ibu, karena kita masih akan menantikan juga ya bagaimana sebenarnya langkah konkret dari pemerintah. Bolanya kan sekarang di pemerintah kita nih ya. Bagaimana menindaklanjuti situasi dan kondisi yang ada saat ini. Saya ingin menggali perspektif dari teman-teman yang ada di militer. Pak Soleman, ini kan Anda mengatakan bahwa posisinya secara normatif memang dikatakan wilayahnya wilayah aman, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ini juga merupakan bagian dari risiko dari tugas. Tetapi Pak, kira-kira untuk saat ini apa yang bisa dilakukan? Apakah ada perlindungan mungkin bagi teman-teman tentara yang bertugas di wilayah-wilayah perdamaian ketika sudah ada konflik ataupun ketika sudah ada korban yang terjatuh? Apakah peningkatan pengamanan dan juga proteksi akan semakin dilakukan di sana atau justru sebenarnya tetap akan sama saja? Ya sama aja, tidak akan ada proteksi. Kan penjaga perdamaian itu menjaga perdamaian di sana. Lalu kalau mereka diserang ya tidak ada proteksi untuk mereka. Harapannya, itu kan harapan. Di daerah, di tempat yang penjaga perdamaian itu tidak diserang. Baik. Itu kan harapannya. Tapi kalau sudah diserang begini, tidak ada juga pengamanan untuk mereka. Pengamanannya ya normatif, masuk bunker kalau bunkernya ada. Baik. Kalau tidak ada ya memang tidak ada. Begitu. Baik. Memang situasi yang sangat rentan ya bagi teman-teman di sana.